Hitungan yang lain itu lebih jelimet, tapi cuman di tahu aja ini yang penting nanti bisa dibaca-baca. Pokoknya intinya gitu ya. Jadi kita mencatat pajak penghasilannya di debat itu berdasarkan yang kita catat, berdasarkan akuntansinya. Terus hutang pajak penghasilannya itu berdasarkan aturan pajaknya. Nah, selisihnya ini tinggal di debit atau di kredit tadi, tergantung yang mana yang lebih besar. Penangguhan, ada yang namanya penangguhan. Kalau utangnya lebih besar dari yang kita catat berarti penangguhan utang. Tapi kalau yang kita catat lebih besar dari utangnya berarti penangguhan PPh langsung. Oke, utang pajak sekilas aja. Nah, sekarang kita masuk ke penyisian saldo laba atau laba yang ditahan. Nah, ini PTX memiliki laba yang ditahan sebesar 200 juta dan bermaksud menyisihkannya untuk tujuan perluasan pabrik. Nah, ini cara mencatatnya. Saldo laba 50 juta dapat penyisian untuk ekspansi 50 juta di kredit. Itu cara mencatatnya. Nah, jadi kan apa namanya, ini bila terdapat bagian penyisian yang tidak diperlukan lagi, maka jumlah tersebut harus dikembalikan ke akun laba yang ditahan kembali. Dengan demikian, bila dalam contoh di atas ternyata perluasan usaha tidak dilakukan, maka penyisian tersebut dikembalikan. Jadi ya tinggal dibalik. Andai kata nggak jadi ekspansi, ya berarti tinggal dibalik penyisian untuk ekspansi di debit, kreditnya saldo laba. Pokoknya intinya saldo laba ditahan itu biasanya untuk pengembangan perusahaan. Jadi tadi bisa untuk ekspansi atau bisa untuk modal yang lain, misalnya untuk beli mesin baru gitu. Makanya kok laba itu ditahan, tujuannya untuk itu, untuk pengembangan perusahaan. Jadi nggak semuanya dibagikan ke pemegang saham. Itu cara mencatatnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk pajak cuman sekedar tahu, pokoknya selisihnya ada selisih antara pencatatan akuntansi sama jumlah pajak seharusnya yang harus dibayar. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Halo? Kok tidak ada suara? Oke, saya lanjutkan ya ke jenis dividen. Dividen tadi apa sih? Tadi saya sudah bilang dividen itu apa? Keuntungan atau laba apa, Mbak? Laba yang bagi kepada yang lain. Ada yang mau jawab lagi? Oke. Jadi Mbak, ini bukan keuntungan atau laba dalam saham ya, beda. Tapi laba atau keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham, bukan keuntungan atau laba dalam saham. Jadi setelah kita punya laba,
di akhir tahun kita tahu ada laba. Nah, labanya itu kita bagikan ke pemegang saham, itu namanya dividen. Nah, kalau untuk definisinya ya, bagian laba yang disebut, ini terlalu melimet, pokoknya intinya laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, bentuk pembagian dividen itu bisa dividen tunai atau kas, berupa uang kas, sama saham perusahaan sendiri atau saham bonus stok dividen ya tadi. Jadi dividennya dalam bentuk saham lagi. Terus aktiva lain kas, itu properti dividen. Terus habis itu nih, syarat pembagian dividen. Perusahaan mempunyai laba yang ditahan cukup jumlahnya. Nah, kayak yang saya tadi bilang, andai kata perusahaan misalnya labanya nggak cukup atau ada hal-hal yang lain yang harus dilakukan, ada pertimbangan-pertimbangan lain, maka dia tidak akan membagikan dividen. Jadi perusahaan memiliki cukup kas atau aktiva lain yang akan dibagikan, sama ada keputusan resmi dari direksi. Pokoknya ingat, nggak selalu ketika perusahaan itu laba dia akan membagikan dividen, nggak selalu, tergantung kondisi perusahaan seperti apa pada saat itu. Terus ini tanggal yang berhubungan dengan pembagian dividen itu ada tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, sama tanggal pembayaran. Jadi awal diumumkan akan membagikan dividen itu sudah dicatat, terus tanggal pencatatan biasanya akhir tahun, sama tanggal pembayaran yaitu ketika membayar dividen. Biasanya pembayaran dividen tuh nggak langsung di akhir tahun, biasanya bisa bulan Februari atau Maret, jadi nggak langsung dibayar. Makanya biasanya ketika mengumumkan itu atau mencatat di akhir tahun itu dalam bentuk utang dividen. Terus ini faktor-faktor penentuan dividen, posisi modal kerja perusahaan, dilihat modalnya cukup atau enggak, terus sumber-sumber yang diperlukan untuk rencana ekspansi atau penggantian fasilitas. Ya, jadi kalau ada laba ditahan untuk digunakan untuk apa, terus tanggal jatuh tempo utang yang besarnya cukup berarti, misalnya terlalu banyak hutang, ya nggak mungkin bisa membagikan laba kan, karena hutang sama dividen mana yang harus didulukan antara hutang sama dividen? Hutang sama dividen yang harus didulukan yang mana? Oke, yang harus didulukan utang ya, karena utang itu kewajiban kita. Makanya di sini tergantung, kalau misalnya utangnya masih banyak dan jatuh temponya dalam waktu yang dekat, ya mendingan labanya jangan dibagi untuk nanti membayar hutang. Terus prospek usaha di masa depan dan ramalan keadaan perekonomian, jadi tergantung kondisi-kondisi tersebut. Terus gitu, ini. Nah, sekarang contohnya untuk dividen tunai. Tanggal 1 Desember 2010 perusahaan mengumumkan dividen tunai untuk tahun tersebut sebagai berikut. 5.000 lembar saham prioritas nominal 10.000 sebesar 10%, terus 100.000 lembar saham biasa nominal 5.000 per lembar 300 bukan 3.000, salah. Nah, caranya bagaimana? Ini ketika masih mencatat dulu. Ini kan pada saat diumumkan, tadi kan tanggal berapa? 1 Desember. Utang dividennya 35 juta. Ketemu dari mana ya 35 juta? Ada yang tahu ketemu dari mana 35 juta? Juta ketemu dari mana, ada yang tahu? Kenapa kok total utang dividen tunainya 35 juta? Dapatnya dari mana?